Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Rezeki Aulia Muslika. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Pendidikan Khusus Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan media telusur sebagai media menulis permulaan pada peserta didik dengan Down Syndrome sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah teknologi baru dalam pembelajaran. Berikut ini adalah profil peserta didik yang menjadi subjek dari pembuatan media telusur. Namanya diinisiali dengan AAP, kemudian kelas 1 SDLBC, dan memiliki gaya belajar kinestetik, visual, dan audio. Berdasarkan hasil asesmen yang saya lakukan, AAP sudah mampu mengikuti instruksi sederhana, duduk tenang selama 5 menit, mendengarkan teks yang dibacakan, mendengarkan lagu sekaligus ikut bernyanyi, membaca gambar sederhana, dan percaya diri dalam berkomunikasi. Tetapi, AAP belum mampu berjalan mengikuti garis lurus, berlari dengan lurus, melempar dengan 1 dan 2 tangan dengan tepat, menangkap benda dengan 1 dan 2 tangan, kemudian belum bisa menebalkan garis, dan belum bisa melipat juga menggunting kertas. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, saya mendapatkan analisis masalah sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan menulis harus dimiliki oleh peserta didik kelas rendah agar tidak mengalami hambatan di kelas berikutnya. Keterampilan ini harus melalui banyak latihan atau praktik dan melewati tahap menulis permulaan. Dalam tahap menulis permulaan diperlukan kerjasama antara motorik dan visual. Yang kedua, adanya peserta didik dengan Down Syndrome, yaitu AAP, yang mengalami kesulitan dalam mengkoordinasi visual dengan motorik. Yang ketiga, belum adanya media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik untuk menunjang keterampilan menulis permulaan. Maka dari itu, solusi yang saya buat adalah membuat media telusur yang dirancang untuk menstimulasi kemampuan menulis permulaan peserta didik dengan Down Syndrome di kelas 1 SDLBC dan dapat diintegrasikan pada kegiatan pembelajaran di kelas. Apa sih media telusur itu? Media telusur mengombinasikan media konvensional dan media digital, yaitu Matras dan PowerPoint. Telusur merupakan akronim dari Matras dan PowerPoint menelusuri garis. Matras dalam media telusur ini menampilkan garis lurus, melengkung, dan zigzag untuk dilalui peserta didik dari satu titik menuju papan tulis yang akan diproyeksikan tampilan PowerPoint. Nah, PowerPoint dalam media telusur ini menampilkan gambar garis lurus, melengkung, dan zigzag secara bertahap yang diproyeksikan ke arah papan tulis untuk ditebalkan peserta didik menggunakan spidol. Berikut ini adalah tampilan dari media telusur. Yang pertama ada media konvensional yaitu Matras, kemudian ada media telusur digital yaitu PowerPoint yang diproyeksikan ke papan tulis. Berikut adalah tampilan dan cara penggunaan media telusur. Nah, ini adalah tampilan utama dari media telusur. Mari kita mulai. Ini adalah tampilan dari beranda media telusur. Terdapat kolom informasi, panduan, menelusuri, dan lagu. Pertama-tama kita lihat informasi apa yang terdapat pada media telusur ini ya. Informasi yang terdapat pada media telusur ini adalah kelas, tema, subtema, dan materi. Kemudian, ada fokus kemampuan, yaitu menulis permulaan, dan kompetensi dasar yang berkaitan dengan media telusur ini. Kita kembali ke beranda. Kemudian kita lihat panduan penggunaan media telusur. Pertama, guru menunjukkan bagian tubuh, yaitu tangan, jari, dan kaki, kemudian menjelaskan bahwa bagian tubuh tersebut dapat bergerak. Ini sesuai dengan materi pembelajaran yang ada di kelas 1. Kemudian, peserta didik dan guru bersamaan menggerakkan tangan, jari, dan kaki sambil menyebutkan nama bagian tubuh tersebut. Yang ketiga, guru mendemonstrasikan gerakan kaki dengan berjalan, berlari, dan melompat menggunakan matras telusur. Ini merupakan media konvensional. Yang keempat, peserta didik mengikuti apa yang guru demonstrasikan tadi. Yang kelima, guru mendemonstrasikan gerakan tangan, jari,
menggunakan PowerPoint telusur. Yang keenam, peserta didik mengikuti apa yang guru demonstrasikan. Yang ketujuh, guru bersama peserta didik memutar lagu untuk kegiatan bernyanyi sambil bergerak sesuai lirik. Selanjutnya, ada panduan penggunaan matras telusur yang merupakan media konvensional. Yang pertama, guru menggelar matras secara bertahap. Pertama, matras garis lurus, matras garis melengkung, kemudian garis zigzag. Nah, pada saat menggelar matras tersebut, guru memberi contoh berjalan menelusuri matras garis secara perlahan. Kemudian memberikan instruksi kepada peserta didik untuk mengikuti contoh yang diberikan. Nah, kegiatan ini ditujukan untuk melatih fokus dan koordinasi antara mata dan kaki. Selanjutnya, panduan penggunaan PowerPoint telusur. Nah, di sini guru menampilkan tampilan PowerPoint telusur garis menggunakan proyektor ke arah papan tulis. Yang kedua, guru menampilkan kegiatan telusur garis secara bertahap. Yang ketiga, guru memberi contoh menelusuri garis di papan tulis menggunakan spidol. Kemudian, memberikan instruksi kepada peserta didik untuk mengikuti contoh yang diberikan. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan inti karena ditujukan untuk melatih fokus dan koordinasi antara mata dan jari. Selanjutnya adalah panduan penggunaan lagu anak. Di sini peserta didik diminta memilih gambar pada tampilan PowerPoint di papan tulis untuk menentukan lagu apa yang akan diputar dalam kegiatan bernyanyi dan bergerak bersama guru. Kita kembali ke beranda. Kita lanjut ke kegiatan inti ya, yaitu menelusuri. Pertama-tama, peserta didik diinstruksikan untuk menyiapkan spidol. Peserta didik diminta untuk menelusuri garis ini menggunakan spidol di papan tulis. Jika sudah, peserta didik diminta untuk menghapus dan mengulanginya sampai 3 kali. Sudah, peserta didik boleh melanjutkan ke kegiatan menarik garis yang ini. Jika sudah juga, bisa dilanjut terus sampai ke garis-garis yang lain. Tapi jika peserta didik sudah bosan, kita bisa langsung kembali ke tampilan beranda dan memutar lagu. Di sini ada pilihan lagu ya, ada Kalau Kau Suka Hati dan Jalan Lari dan Lompat. Di sini peserta didik boleh memilih lagu mana yang ingin mereka nyanyikan. Contohnya adalah Kalau Kau Suka Hati. Pada kegiatan ini, peserta didik diharapkan tidak bosan. Dan jika peserta didik sudah tidak bosan, kita bisa kembali ke kegiatan menelusuri. Tinggal kita pilih mau melanjutkan kegiatan yang mana. Nah, itu dia tampilan media telusur dan cara penggunaannya. Kemudian, media telusur ini sudah saya uji coba kepada peserta didik AAP dan berikut adalah dokumentasinya. Tuh, 2, 3. Pelan-pelan. Terus. Nah, gitu, pintar. Nah, tos. Tes. Bu Vivi yang atas ya. Tuh, 2, 3. Sekian presentasi saya mengenai media telusur sebagai media menulis permulaan pada peserta didik dengan Down Syndrome. Semoga bermanfaat. Terima kasih.